Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas informatika. Pada video ini kita akan mempelajari sebuah materi tentang mengenal digitalisasi budaya Indonesia. Yuk, mari kita simak videonya. Halo semua, balik lagi nih. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita, yaitu gimana caranya teknologi yang ada di genggaman kita ini bisa ketemu sama kekayaan budaya Indonesia. Pernah kepikiran nggak sih kalau kegiatan kita nge-scroll TikTok atau Instagram itu sebenarnya bisa jadi cara buat melestarikan budaya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba-coba ngaku deh. Sejam? 2 jam? Atau jangan-jangan lebih dari itu? Santai aja. Kita semua juga gitu kok. Jari kita tuh udah kayak otomatis aja gitu, nari-nari di atas layar, pindah dari satu konten ke konten lain tanpa henti. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Coba bayangin, kalau setiap swipe dan tap jari kita di layar itu nggak cuma buat seneng-seneng aja, tapi juga punya peran buat ngejaga sejarah dan tradisi bangsa. Keren banget kan? Dan yang lebih keren lagi, ini tuh bukan cuma khayalan, ini semua udah kejadian loh sekarang. Jadi, kita nggak lagi ngomongin budaya yang cuma ada di museum yang megah atau di buku sejarah yang tebel. Zaman sekarang, budaya itu ada di sini, ya, persis di ujung jari kita. Siap buat kita jelajahi dan kita bagiin ke seluruh dunia. Sadar nggak sadar? Tiap kali kalian bikin story, meremix video, atau bahkan sesimpel nge-share resep masakan dari nenek, kalian itu sebenarnya lagi ikut ngebentuk dan nyebarin budaya di era digital ini. Kalian adalah bagian dari itu semua. Oke, mungkin istilah digitalisasi budaya kedengarannya agak ribet dan teknis ya. Eits, jangan pusing dulu. Sebenarnya konsepnya itu gampang banget, dan kita bakal kupas tuntas sekarang. Iya, kalau ngomongin definisi resminya, kira-kira beginilah bunyinya. Ini tuh proses ngambil semua harta karun budaya kita, mulai dari naskah kuno, rekaman lagu daerah, sampai bentuk ukiran di candi, terus diubah jadi data digital yang bisa kita akses lewat HP atau laptop. Tapi lupain deh definisi yang kaku tadi. Gini aja cara mikirnya. Digitalisasi itu ibarat kita ngasih kekuatan super ke budaya kita. Kekuatan buat nembus batas ruang dan waktu, biar nggak bakal hilang dimakan zaman, dan yang paling penting, bisa nyampe ke siapa aja di mana aja. Sekarang, yuk kita lihat langsung gimana kekuatan super ini beraksi di Indonesia. Aku udah siapin beberapa contoh paling keren yang pastinya bakal bikin kita semua makin bangga jadi orang Indonesia. Contoh pertama yang mungkin beberapa dari kalian udah pernah coba, museum virtual. Ini adalah cara museum buat ngehancurin temboknya, jadi kita semua bisa masuk dan lihat-lihat koleksinya dari mana aja. Manfaatnya tuh banyak banget. Ini bukan cuma soal kita bisa jalan-jalan di museum sambil rebahan di rumah, tapi ini juga soal ngejaga barang-barang berharga kita dari kerusakan, dari cuaca, dari waktu. Dan yang gak kalah penting, ini soal akses. Orang dari negara lain pun bisa ikut belajar dan kagum sama budaya kita. Luar biasa kan? Lanjut, selain museum, ada juga yang namanya arsip digital. Mungkin kedengarannya lebih serius ya, tapi perannya ini penting banget. Kalau museum itu melindungi bendanya, arsip digital ini melindungi cerita dan ilmunya. Jadi, ini bukan cuma sekedar nge-scan buku tua ya. Ini tuh misi penyelamatan jiwa sejarah kita. Bayangin deh, naskah lontar kuno yang udah rapuh banget. Atau arsip foto-foto kemerdekaan. Setiap lembar yang berhasil di-scan dan disimpan secara digital, itu adalah kemenangan kita melawan waktu. Nah, setelah ngomongin yang kuno-kuno, sekarang kita geser ke contoh yang paling kita banget, media sosial. Disinilah budaya kita nggak cuma diawetkan, tapi juga dirayain, jadi hidup dan bahkan jadi tren. Kalian pasti sering lihat kan, gerakan tari saman yang jadi challenge di TikTok, atau filter Instagram yang pakai motif batik. Nah, itulah dia. Itu adalah bentuk digitalisasi budaya yang paling seru, paling hidup, dan nyebarnya cepat banget dari satu layar ke layar yang lain. Oke, kita udah lihat banyak banget contoh keren. Tapi mungkin di benak kalian ada pertanyaan. Terus apa hubungannya semua ini sama aku? Jawabannya ini bukan cuma berhubungan. Ini tuh tentang kalian, tentang identitas kita, dan tentang masa depan bangsa kita. Coba deh lihat perbandingan ini. Jauh banget kan? Jumlah orang yang bisa datang langsung ke sebuah pameran fisik itu nggak ada apa-apanya dibanding potensi jangkauan kalau pameran itu dibikin virtual. Artinya, budaya kita bisa dikenal oleh jutaan, bahkan miliaran orang di seluruh dunia. Jadi, intinya begini. Ini semua bukan cuma tentang masa lalu, ini tentang masa depan kalian. Dengan digitalisasi, identitas kita sebagai orang Indonesia jadi makin kuat. Budaya kita punya panggung di dunia. Dan yang paling penting, ini mengubah posisi kalian. Dari yang tadinya cuma penonton,
sekarang bisa jadi pemain utama dalam cerita budaya kita. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling seru. Setelah kita tahu semua ini, pertanyaannya bukan lagi apa itu digitalisasi budaya, tapi apa yang bisa aku lakukan? Kalian nggak perlu jadi ahli sejarah atau punya kamera mahal kok. Mulai aja dari hal yang paling simpel, pakai HP yang ada di tangan kalian itu. Coba deh jalan-jalan di museum virtual, rekam cerita kakek nenek, bikin konten kreatif tentang kesenian di daerahmu, terus share, pakai hashtag biar makin banyak yang lihat. Percaya deh, setiap konten kecil yang kalian buat itu sangat berarti. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Dari ribuan kekayaan budaya kita, ada tarian, masakan, bahasa, kain-kain indah. Kira-kira mana nih yang bakal jadi pilihanmu untuk dijaga dan dibagikan ke seluruh dunia lewat caramu sendiri? Jawabannya ada di tangan kalian. Sekian video ini, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.